Selamat pagi Bu Vivi. Senang saya melihat Ibu ceria kali pagi ini ya. Bu, ini kan sebelum saya mengobservasi Ibu ya di dalam kelas, akan melihat bagaimana tahapan yang Ibu lakukan dalam kelas sesuai dengan RPP yang sudah Ibu rancang. Izinkan saya boleh melihat nih bagaimana kelas yang Ibu jalankan. Nah, kira-kira Bu, hal apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Yang akan saya capai itu evaluasi anak-anak. Jadi dari hasil Bu Vivi, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengenal tari daerah, siswa memahami tari daerah, dan siswa dapat memperagakan atau mempraktekkan tarian daerah. Terima kasih Bu Vivi. Ya, sama-sama. Kira-kira Bu, ada nggak strateginya yang Ibu lakukan untuk melihat apa yang ingin dikembangkan dari pembelajaran bersama? Strategi apa yang Ibu lakukan? Strateginya Anak-anak mempraktekkan atau nanti saya akan membuat praktek tari dan bahkan akan saya lombakan itu strategi saya. Jadi ada pentas ini ya? iya, itu akan saya lanjutin untuk ke arah pentasannya. Kenapa? Kalau hanya sekedar kelas-kelas saja mereka pasti tidak semangat. Tapi kalau sudah diadakan untuk kita mengadakan pentas seni atau lomba antar kelas, pasti mereka akan semangat. Ibu, mungkin saya akan langsung ke kelas Ibu nanti ya. Oh iya. Saya akan melihat bagaimana anak-anak itu. Doanya mulai doanya. Ya, doa selesai. Nah, coba duduknya kita bikin seperti ini aja. Nih seperti tadi. Ya, kita tenangkan. Badannya kita berdirikan. Bisa kita mulai, semuanya udah tenang, udah. Nah sekarang coba tutup matanya, tangannya seperti ini, dirilekkan badannya rileks, udah. Rileks. Tarian yang akan kita tarikan, terlebih dahulu kita harus melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya seperti yang mengajarkan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama kita laksanakan pemanasan sebelum menarikan kelompoknya masing-masing. Bisa? Ya. Kita luruskan, sama-sama semua luruskan. Oke, lurus. Bentangkan tangannya ke samping. Oke, kalau nggak bisa ke samping udah depan aja karena lokasinya. Karena kelas kita kan bisa? Memang agak progresif ya. 7 ini pegang gini. Ya, ini ya. Kempesan perutnya. Ayo kita mulai. 7 hitung sama-sama. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kemari ke samping lagi. Tangannya. Udah, ini ya. 7. Nih. Tangan kiri ganti rocker di rocker. Oke. Kakinya belum. Belum kakinya. Badannya. Oke. 7, 8.
ketiga. Silakan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nana Muskuri Utagalung, CGP Angkatan 7 Kota Binjai. Saya guru SMP Negeri 1 Binjai. Hari ini Rabu 31 Mei 2023, saya bersama dengan pengajar praktik saya, Ibu Hartati Yumi Siregar SPD. Kami akan melakukan pasca observasi bersama dengan Ibu Elvi Syahran SPD sebagai guru SBK di SMP Negeri 1. Baik, langsung aja ya Bu ya. Ibu Elvi, gimana, apa kabarnya hari ini? Kita sudah melakukan apa ya? Sebelumnya coaching ya tentang bagaimana pembuatan RPP berdiferensiasi ya Bu ya, yang sudah dirancang. Kemudian Ibu sudah juga melaksanakan pembelajarannya di kelas. Waktu itu tanggal 19 Mei Ibu sudah melaksanakannya bersama siswa di dalam kelas. Saya juga sudah mensupervisi ya Bu ya. Artinya secara pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Nah, hari ini Bu, sesuai janji kita ya, ketika sudah selesai pembelajaran pasti kan ada hal-hal yang ingin Ibu kembangkan ya, apa saja yang ingin dilakukan ke depannya sebagai tindak lanjut Ibu sebagai guru yang ingin. Ibu, prosesnya sudah berjalan sama 1 bulan terakhir ini. Oh, 1 bulan terakhir ini banyak Ibu ya, padat. Selain daring, kemudian luringnya juga, kemudian ada kolaborasi antar rekan sejawat ya. Kebetulan Bu, di bulan ini kan kami diminta untuk menyelesaikan modul 2.3 ya Bu ya, bagaimana mensupervisi secara akademik ya rekan sejawat
Nah, di situ saya bersama Bu Elvi ya, rekan sejawat saya. Beliau adalah guru mata pelajaran seni budaya. Jadi saya meminta ibu itu untuk jadi sampel Bu, sebagai rekannya sejawat yang saya amati proses pembelajarannya, mulai dari saya bimbing beliau bagaimana memperkenalkan RPP berdiferensiasi ya, KSE, PSE ya, kemudian bagaimana menerapkan teknik stop, kemudian apa saja tahapan daripada pembelajaran yang membuat siswa bisa secara mandiri, bertanggung jawab, disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kemudian sembari itu setelah RPP selesai ya di praobservasi saya meminta ibu itu supaya beliau apa saja yang ingin ditekankan dalam pembelajaran tersebut, maksudnya apa saja yang akan dia gali dalam pembelajaran tersebut. Nah, nanti ibu bisa langsung lihat di apa yang sudah diobservasi Ya, dan saya catat. Nanti kan saya minta ya Bu ya, ini. observasi, Oke, ini ada belajar dari Bu Nana. Ya. Baik, terima kasih Bu Nana sudah berbagi praktik baik. Nah, kemudian Bu Nana kita masuk ke penerapan aksi nyata maupun juga digitalisasi. Mungkin masih ingat Bu Nana ya, pengambilan keputusan. Baik. Jadi apa namanya, kita refleksi sedikit tentang modul aksi nyata 3.1 yang Bu Nana ya. Berdasarkan hasil pemetaan Ibu buat kemarin itu, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses mengambil keputusan di dalam Hal pertama yang saya lakukan artinya gini Bu, setiap yang kita putuskan itu pasti dilihat dari kenyataan yang ada ya kan Bu ya. Artinya apa yang terjadi di lapangan kan gitu. Jadi saya mulai mendata dulu dari segi kekuatannya apa, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, bahkan lingkungannya ya. Saya petakan tuh. Terus apa saja aset-aset yang bisa dipakai untuk mengembangkan setiap apa yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi kalau misalnya dalam hal pengambilan keputusan, yang pertama saya harus mulai dari diri saya sendiri dulu. Apa sih potensi yang bisa saya gali dari diri saya sehingga bisa menjadi sumber daya atau sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi itu apa ya, sangat mempengaruhi. Iya, sangat ya Bu ya, untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan. Iya. Oke, baik, terima kasih. Terus yang menurut Ibu yang perlu dikembangkan lah atau perlu dievaluasi kembali dari pemetaan dan keputusan yang dibuat. Hal-hal yang ingin saya perbaiki ya. Jadi dikembangkan. Yang pasti hubungan antar rekan sejawat. Artinya nggak semudah membalikkan telapak tangan yang berdua, karena apapun ceritanya belum tentu apa yang dipikiran kita itu juga yang dipikirin orang lain. Artinya kalau tidak jalan dengan seirama itu sangat sulit Bu. Makanya saya pribadi dimulai dari saya menularkan dulu kepada rekan-rekan saya yang terdekat Bu. Satu frekuensi. Iya, sefrekuensi ya. Artinya supaya terbangun komunitas praktisi nantinya, ya kita kan harus sama derap langkahnya Bu. Jadi Jadi seperti itu. memang kolaborasi itu terlihat. Iya, mudah, benar. tapi ternyata nggak mudah. Iya. Membangun hubungan itu Bu, ya gimana ya? Mudah-mudah sulit, sulit mudah. Itulah bahasanya. Begitulah Iya. yang harus kita alami nanti Iya. di lapangan dunia. Nah, kemudian apa sih yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang akan diambil oleh Bu Nana sampai sejauh ini? Kan itu ada faktor yang mendukung ya. Pastilah Bu. Yang pasti yang pertama itu yang sangat mendukung tuh atasan saya. Kenapa? Karena untuk memulai guru penggerak ini Bu, tanpa dorongan dari beliau, saya ini nggak ada apa-apanya Bu. Sampai hari ini kepala sekolah saya Pak Sofian ya, dia mendukung, sangat mendukung. Asal setiap ada pendampingan dia juga nanya gimana Bu, apakah saya harus hadir? Kalau saya bilang hari ini Bapak nggak apa-apa nggak harus hadir, tapi yang pasti Pak setiap kegiatan saya selalu komunikasikan ke dia. Jadi yang mendukung itu sangat mendukung. Pertama kepala sekolah, rekan sejawat, siswa apalagi, kemudian keluarga pasti Bu. Apalagi PP saya juga mendukung. Ya Ibu kan suka nanya ya kan, artinya saya harus siap kan gitu. Baik, terima kasih Bu Nana. Terus tentu kan selama bekerja itu pasti ada pendapat, pasti ada Iya. sama jadi dulu kan. Terus yang di mana sih kira-kira pengalaman yang mencerminkan dilema etika yang sering terjadi di sekolah, atau sama Bu Nana
deh sebagai CGP kan gitu. Jadi bisa sedikit diceritakan terutama anak sejawat ya. Kalau dilema etika ya, artinya melakukan sesuatu kadang-kadang di luar ekspektasi kita ya kan. Artinya kita ingin sih sesuatu itu berjalan dengan baik, ternyata kenyataannya enggak kan gitu. Tapi bagi saya Bu, setiap kejadian itu pasti ada feedback yang positif. Saya memandangnya dari segi positif aja. Contoh, misalnya ketika saya memulai suatu gerakan kemarin kan cerita tentang literasi ya Bu ya. Jadi ada beberapa orang berpandangan bahwa literasi itu hanya bagian guru bahasa Indonesia. Nah, saya kan guru IPA backgroundnya kan Bu. Ya saya pribadi saya bilang sama teman-teman rekan-rekan sejawat, literasi itu dia terintegrasi ke semua mata pelajaran. Jadi bukan hanya tugas guru bahasa saja. Nah, ternyata semua teman-teman menanggapi dengan positif. Artinya ya walaupun sedikit banyaknya pasti guru bahasa yang lebih banyak bergerak ya. Paling tidak saya melihat mereka meresponinya dengan baik. Ya secara dilema etikanya jujur awal-awal Bu saya agak sedikit pesimis juga. Tapi karena saya melihat ada beberapa teman saya yang menguatkan saya, artinya saya harus lebih lagi. Ya bersyukur nanti ini dipanen karya Bu, hasil-hasil literasi anak-anak akan ditampilkan ya. Itu juga berkat kerjasama dengan teman-teman. Jadi untuk murid sendiri dilema etika itu namanya ya. Banyak lah Bu, ngambil keputusan yang kadang-kadang kita harus kompromi, melihat latar belakang siswa, apa yang terjadi dengan mereka kan gitu. Jadi Bu, saya berterima kasih Bu ya. Ibu sudah hadir di sini menemani saya selama kurang lebih berapa lama nih pendampingan dari awal ya, dari awal 5 bulan. Terima kasih Bu. Di sini saya menyampaikan rasa syukur saya juga. Saya merasa bukan diperlakukan sebagai anak didik ya, tapi diperlakukan sebagai rekan sekerja gitu. Terima kasih buat pengalamannya. Ya, jadi rekan-rekan semuanya CGP angkatan-angkatan berikutnya, yakinlah bahwa setiap gerakan yang kita lakukan untuk melakukan perubahan itu dimulai dari diri kita. Saya bersama pengajar praktik saya, kami di sini ingin mengucapkan bahwa semuanya dimulai dari hati kita, keikhlasan kita untuk melakukan perubahan yang jauh lebih lagi demi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Salam guru penggerak.